Falcao. ये पिछले 5 साल में 7 ही हाईजैक. शादीशुदा, sharp memory. Hai sahabat Ayo TV, gimana kabarnya nih? Tentu sehat dong ya, dan masih semangat dengerin ocehan Mbak Aisyahnya kan? Nah, untuk alur film kali ini menceritakan kisah yang terinspirasi dari peristiwa nyata tentang pembajakan pesawat terbang di India pada tahun 1980-an. Aktornya tentu si ganteng Akshay Kumar dong, yang berperan sebagai Anshul Malhotra atau seorang agen bell bottom yang sedang menjalankan misi rahasia untuk membebaskan 210 sandera yang ditahan oleh pembajak. Nah, sebelum lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk dukung channel ini ya, dengan cara like, subscribe, share, dan komen ya. Yuk jangan lama-lama, langsung ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan pesawat Indian Airlines AC-691 baru saja lepas landas dari Bandara Delhi. Ada seorang ibu yang sedang berdoa dan seorang pria yang menawarkan rotinya untuk ibu itu. Namun tiba-tiba ada 4 orang pembajak pesawat berdiri dan mengeluarkan senjata. Salah satunya pria yang memberikan roti pada ibu tadi. Di pesawat tidak ada yang bisa melakukan apapun. Kru pesawat maupun penumpang yang mencoba bertindak melawan langsung mendapatkan hukuman. Sebanyak 210 orang kini menjadi sandera. Kini para sandera telah masuk ke dalam kabin pilot dan kapten pilot dipaksa terbang sesuai keinginan pembajak. Tapi diam-diam sang kapten berhasil mengirimkan sinyal tanda bahaya. Perdana Menteri India yaitu Indira Gandhi menggelar rapat darurat. Ternyata ini adalah pembajakan kedua kali dalam masa jabatannya dan sudah 7 kali selama 5 tahun terakhir. Para pejabat saling menyalahkan atas pembajakan pesawat yang terjadi selama ini. Pemerintah memang kebingungan dalam menghadapi para pembajak pesawat, apalagi siapa yang melakukan pembajakan belum diketahui. Untuk mengetahui lebih detail tentang pembajakan, pejabat Raul Santo mempercayakan kepada seseorang. Dia adalah analisis Rao yang sudah 2 tahun terakhir fokus mempelajari kasus-kasus pembajakan pesawat. Nama kodenya adalah bell bottom. Totalitas bell bottom dalam menangani kasus pembajakan pesawat bukan hanya karena tugasnya sebagai agen Rao, tapi karena ada balas dendam pribadi setiap kali memburu pembajak pesawat. Flashback pun dimulai. 5 tahun lalu, bell bottom bernama Anshul Malhotra. Ia adalah seorang dosen yang menguasai banyak bahasa dan juga juara catur internasional. Anshul tinggal bersama ibu dan istrinya, Radhika. Mereka hidup dengan sangat bahagia, sedangkan kakak Anshul yaitu Asu sedang menetap di London. Kemudian ibunya akan pergi ke London ke tempat kakaknya Anshul. Radhika memberikan daftar barang kepada Anshul untuk dibawa ke London sebagai oleh-oleh mertuanya. Salah satunya adalah levis bell bottom. Anshul dan Radhika mengantarkan ibunya ke bandara. Kemudian mereka saling sedih karena harus berpisah. Anshul berpesan kepada ibunya untuk tetap memperhatikan kesehatan karena ibunya mengidap penyakit asma. Ternyata pesawat yang dinaiki ibunya juga dinaiki oleh para pembajak. Pesawat yang pada saat itu petugas bandara yang sudah bekerja sama membiarkan senjata pistol masuk ke dalam pesawat, padahal sudah terdeteksi. Sehingga dengan mudah pembajakan terjadi di pesawat. Para pembajak melarikan pesawat ke Lahore. Perdana Menteri saat itu berbicara di media bahwa negosiasi berhasil dilakukan dengan para pembajak. Berkat bantuan Presiden Pakistan, sandera akan segera dibebaskan. Kemudian para penumpang pesawat dibawa kembali ke Delhi menggunakan kereta api. Tapi ibu Anshul pada saat itu sudah meninggal dunia. Kematian ibunya karena sebab alami, bukan karena para pembajak. Tapi Anshul tidak pernah menduga ibunya akan pergi secepat itu. Anshul benar-benar sedih dan terluka kehilangan ibunya.
serasa tak kuasa menghadapi kenyataan kehilangan seorang ibu yang disayang. Setelah kematian ibunya, Ansul malah diculik oleh agen Rao. Ia ingin direkrut menjadi agen karena diketahui bahwa daya ingatnya kuat, pandai menganalisis keadaan, dan kelebihan lainnya. Bakat Ansul yang pandai diketahui oleh pencari bakat agen Rao. Ketua Rao mengungkap fakta mengejutkan bahwa ibunya dibunuh bukan karena meninggal biasa. Ibunya memiliki penyakit asma dan kambuh saat pembajakan terjadi di pesawat. Bukannya diberi inhaler, tapi justru diseret oleh pembajak bernama Dodi ke ruangan kosong dalam pesawat yang mengakibatkan ibunya meninggal. Ansul berpikir mendalam atas tawaran itu. Istrinya tidak ingin mengganggu suaminya. Akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan Rao. Ansul diberi pelatihan, namanya juga disamarkan menjadi Bell Bottom. Dia dilatih dengan sangat, tapi semua itu harus dirahasiakan dari siapapun, termasuk keluarganya. Ansul bahkan membohongi istrinya bahwa dia sedang mengikuti pelatihan untuk bekerja di kantor kedutaan. Selanjutnya, Bell Bottom bersama istrinya pergi ke London untuk acara keluarga. Di sana Bell Bottom melihat salah satu pelaku pembajakan pesawat yang membuat ibunya meninggal. Esoknya Bell Bottom mengikuti orang tersebut dan berhasil mengambil gambarnya. Mereka ada 3 orang, sedangkan Dodi belum ditemukan keberadaannya. Informasi yang diketahui Bell Bottom bahwa Dodi bukanlah orang India. Dia agen rahasia Badan Intelijen Pakistan, yaitu ISI. Pakistan memang sedang bermain-main dan ingin memecah negara India. Organisasi teroris yang nampak di permukaan hanya pion ISI. Bell Bottom meminta izin kepada atasannya untuk menangkap para pelaku pembajak pesawat. Dan 3 pelaku pun berhasil ditangkap, kecuali Dodi yang berhasil meloloskan diri karena menyamar sebagai wanita. Cerita kembali kepada saat ini. Bell Bottom alias Ansul dipanggil untuk mengikuti rapat dengan Perdana Menteri Indira Gandhi. Bell Bottom langsung menyebut pelaku pembajakan adalah agen ISI Pakistan. Hal berbeda diungkap Direktur Biro Intelijen Tejaswar yang bertanggung jawab atas pembajakan adalah organisasi Azadi Dal Punjab. Sebuah video dari Biro Intelijen dijadikan sebagai bukti. Pendiri organisasi Azadi yaitu Tejbal sudah ditangkap. Pesawat dibajak diduga untuk membebaskan Tejbal. Ansul tidak sependapat. Menurutnya Azadi Dal hanya boneka. Dalang utamanya adalah ISI. Salah satu bukti kuatnya adalah pesawat yang dibajak selalu mendarat di Lahore, Pakistan. Itu terlihat ISI terlibat. 1982, flight ko landing permission. Para petinggi negara mendebat Ansul. Tudingannya ini bisa merusak hubungan India dan Pakistan yang sudah membaik beberapa tahun terakhir. Apalagi Pakistan telah membantu India untuk menyelamatkan para sandera. Pengetahuan Ansul tentang kasus pembajakan sangat mendalam. Memang benar Pakistan sudah 3 kali membantu menyelamatkan ratusan sandera, tapi dengan imbalan membebaskan teroris dan uang. Perdebatan itu terhenti setelah datang informasi bahwa pesawat yang dibajak mendarat ke Amritsar. Tudingan Ansul pun dibantahkan. Perdana Menteri India dan para petinggi lainnya tidak mengizinkan lagi Ansul mengikuti rapat penting itu. Para petinggi negara melanjutkan rapat tanpa Ansul. Tapi tidak lama kemudian, informasi terbaru menyebutkan bahwa pesawat yang dibajak lepas landas dari Amritsar dan akan mendarat di Lahore, Pakistan. Perdana Menteri India kembali memanggil Bell Bottom. Ucapannya ternyata tidak keliru. Seperti pembajakan sebelumnya, Presiden Pakistan akan menelpon ketika ada pembajakan pesawat. Bell Bottom bahkan menyarankan Indira agar saat mengubahnya cara menangani pembajak. Selama ini Pakistan selalu membantu bernegosiasi dengan para teroris. Sandera selalu dilepas dengan tebusan. Bell Bottom menyarankan kepada Perdana Menteri untuk menghancurkan polanya. Jangan berikan Pakistan untuk bernegosiasi dengan teroris. Kejutkan mereka. Namun para pejabat kembali memarahi Bell Bottom. Sarannya ini bisa membahayakan sandera, sementara pemilihan umum juga sudah semakin dekat. Di
Di tengah situasi genting, para pejabat masih mikirin politik. Hal inilah yang mengejutkan. Ternyata Indira mengikuti saran Mel Bottom. Untuk pertama kalinya, India menolak tawaran Pakistan membantu membebaskan Sandra. Kami tidak ingin mengganggu Anda setiap saat. Kami akan menanganinya, ujar Indira kepada Presiden Pakistan. Presiden Pakistan sangat terkejut dengan sikap India kali ini. Ternyata pemerintah Pakistan memang dalam pembajakan itu. Saat ini Indira lebih mempercayai Mel Bottom dibanding dengan para pejabat yang lebih peduli politik dibanding nasib rakyat. Analisa Mel Bottom selanjutnya memprediksi bahwa pesawat kemungkinan akan pergi ke Timur Tengah dengan sisa bahan bakar yang ada. Mel Bottom juga mengusulkan agar dilakukan operasi rahasia menyelamatkan para sandera, sesuatu yang tidak pernah dilakukan selama ini. Rusia melakukan operasi itu, Menteri Luar Negeri dan Menteri Penerbangan diminta ikut dalam operasi. Indira setuju, tapi memberi batas waktu sampai matahari terbenam. While we wait for the Pakistani diplomats and intel medical supplies for the passengers inside. Kepala ISI dan anak buahnya justru tetap mendatangi pesawat yang sudah dibajak. Padahal India menegaskan tidak meminta bantuan. Pimpinan pembajak Sadhu kecewa mendapatkan berita bahwa tidak ada yang akan bernegosiasi untuk memberikan uang tebusan dari India. Sadhu sendiri motifnya melakukan pembajakan untuk mendapatkan uang tebusan. ISI kemudian menggantikan Sadhu dengan Dodi, pembajak yang lolos dari kejaran Mel Bottom. Sadhu tidak bisa berbuat banyak jika tidak ingin tertangkap. Pesawat akan dibawa ke Dubai agar India mau bernegosiasi. Mengingat Dubai sangat mengutamakan keselamatan manusia, Kepala ISI juga memberikan tuntutan yang harus disuarakan Dodi. Mel Bottom akan memimpin operasi yang disebut dengan Operasi Mirage, yaitu operasi yang memasuki pesawat dan melakukan serangan mendadak terhadap 4 pembajak. Plan B juga disiapkan. Jika rencana A gagal, tentara Angkatan Darat India yang pulang dari latihan bersama dengan Israel akan menyerang para pembajak. Waktu hanya tinggal 7 jam untuk menyelamatkan 210 sandera. Sekarang India tidak akan tunduk. Kali ini mereka akan kalah, ucap Mel Bottom untuk memberikan semangat pada timnya. Mel Bottom berangkat ke Dubai bersama tim dan beberapa menteri terkait. Dia tidak lupa mengabari istrinya, tetapi selalu saja berbohong dengan pekerjaan aslinya. Kepala ISI tidak ketinggalan, mereka menginap di hotel dekat bandara untuk memantau langsung situasi. Tim dari India juga sudah tiba di bandara. Mereka dibantu berbagai keperluannya oleh agen Badan Intelijen India Adila Rehma yang memang bekerja di bandara. Dodi selaku pemimpin pembajakan mulai berbicara dengan pihak luar. Tentara tidak boleh melakukan apapun. Jika tidak, maka akan banyak sandera yang akan mati. Mel Bottom mencurigai suara itu. Dia pernah mendengar suara yang sama dengan pembajakan sebelumnya di tahun 1979. Dan Mel Bottom meyakini bahwa di balik suara itu adalah Dodi. Komandan Senior Intelijen Dubai Mukhtar datang menemui tim India. Menteri Luar Negeri India meminta izin untuk melakukan operasi rahasia, tapi Mukhtar mengaku tidak memiliki wewenang memberikannya izin. Mel Bottom kemudian mengusulkan agar tim India diberikan izin menghitung jumlah sandera. Mereka ingin memastikan semua sandera masih hidup. 2 orang petugas RAW, dolar dan sen dikirim untuk menghitung sandera, tapi yang diizinkan masuk ke dalam pesawat hanyalah dolar saja. Mel Bottom mengingatkan dolar untuk menyelidiki juga bahan peledak dan pembajak. Dengan mudah dolar memberitahu posisi pembajak oleh tim. Tiba-tiba Mel Bottom keluar dari rencana. Dia melihat ada peluang karena saluran bagasi terbuka. Operasi harus dimulai. Rencana diubah. Sen diperintahkan masuk ke pesawat melalui bagasi untuk melupakan pembajak. Hal yang tidak disadari oleh gerakan Sen diketahui oleh ISI. Dodi dihubungi untuk segera menutup bagasi sehingga Sen gagal masuk ke dalam pesawat. Operasi gagal. Mel Bottom yakin ada pihak lawan yang mengawasinya sehingga rencana gagal. Pejabat pemerintah Dubai Farhad bin Sultan datang mempertanyakan operasi rahasia yang ingin dilakukan India. Farhad marah dan sangat tidak setuju. Tidak boleh ada pertumpahan darah di Dubai. Tim India disarankan untuk melakukan perundingan saja dengan para pembajak. Saran itu tidak diperdulikan. Rencana B harus dilakukan. Pasukan komandan Angkatan Darat akan tiba. Tapi lagi-lagi ISI
mendapat informasi tentang kedatangan tentara India itu. Pihak Dubai diberitahu sehingga kapal dilarang mendekat. Dan rencana B pun akhirnya gagal. Melihat semua rencana tidak bisa berjalan, Menteri Luar Negeri memutuskan masalah tersebut akan ditangani oleh kementerian. Negosiasi akan dilakukan setelah Perdana Menteri Indira diberitahu. Bell Bottom kini menjadi orang yang paling disalahkan. Menteri Luar Negeri dan Menteri Penerbangan kemudian bernegosiasi dengan para pembajak. Dodi membacakan tuntutan yaitu melepaskan 5 orang temannya di penjara India seperti pemimpin organisasi Ajadidal. Tuntutan yang kedua ingin mendapatkan suaka di London dan uang 1 juta pound. Yang ketiga, penerbangan British Club Stream untuk para pembajak langsung ke London dan semua harus disiapkan sebelum pukul 5.30 sore. Setelah negosiasi, Menteri Penerbangan India justru tidak dibiarkan pergi. Dia dijadikan sandera. Bell Bottom merasa benar-benar sudah kalah. Semua sudah berakhir. Adila Rehma berusaha menyemangatinya. Dia tidak ingin India kalah, tapi Bell Bottom sudah pasrah. Dia hanya ingin bisa melihat semua sandera masih selamat. Namun Bell Bottom mengatakan kepada Adila Rehma, "Jika kamu benar-benar ingin membantu, berikan kami akses ke terminal bandara yang sedang dibangun. Saya ingin melihat penumpang aman," ucap Bell Bottom kepada Adela. Sementara pimpinan ISI dan bawahannya Kasiri merasa sudah menang, apalagi tuntutan mereka juga sudah mulai dipenuhi pemerintah India. Perdana Menteri Indira memang sudah mengaku kalah. Adila Rehman kemudian berhasil membawa Bell Bottom dan timnya memasuki terminal bandara. Kemudian tiba-tiba Bell Bottom mengatakan sesuatu yang buruk tentang Adela. Ternyata Adila Rehma adalah wanita licik. Ia agen India yang berkhianat. Bell Bottom menyadari ini karena setiap kali rencana tim India selalu gagal dan diketahui musuh. Adila adalah orang yang membocorkan rahasia tim ke ISI. Bell Bottom kemudian melumpuhkan Adila dan diikat. Kini, apa yang dilakukan Bell Bottom dan tim tanpa koordinasi dengan siapapun? Di luar tuntutan, para pembajak sudah dilaksanakan. Beberapa teroris dibebaskan. Pesawat untuk terbang ke London juga sudah disiapkan. Para pembajak benar-benar di atas angin. Mereka akan segera naik pesawat. Bell Bottom memanfaatkan badai pasir yang terjadi. Badai itu tidak disangka karena ramalan cuaca sudah diubah oleh tim dari jam 5.30 sore menjadi 5.30 pagi, sehingga semua petugas bandara bisa dikadali. Bell Bottom mengejar teroris yang sebelumnya dibebaskan. Mereka menghajar para teroris tersebut dan berhasil dilumpuhkan. Begitu pula dengan 4 pembajak pesawat. Mereka disiksa terlebih dahulu oleh Bell Bottom. Dodi adalah orang yang telah membunuh ibunya. Pimpinan ISI yang sudah merayakan kebahagiaan begitu kaget karena suara yang didengar bukanlah suara Dodi, tapi justru suara agen Bell Bottom. Sungguh tidak disangka, kemenangan ISI dengan seketika berubah menjadi butiran debu. Selanjutnya, Bell Bottom akan membawa semua pembajak ke India. Tapi pemerintahan Dubai tidak mengizinkan pesawat lepas landas. Dubai merasa telah dikhianati atas aksi tim India. Untungnya Bell Bottom berhasil meyakinkan mereka, termasuk membongkar identitas asli petugas bandara Dubai, Adila Rehman yang bekerja untuk ISI. Akhirnya pesawat terbang ke India. Sama sekali tidak diduga, Operasi Miraj berhasil juga. Perdana Menteri Indira sangat puas dan bahagia, sementara Presiden Pakistan merana. Setiba di India, Bell Bottom mendapatkan pujian dari agen Rao. Semua keluarga para sandera juga bisa bernapas lega. Tidak ada sandera yang meninggal dunia. Bell Bottom adalah pahlawan India. Kemudian saat itu Bell Bottom pulang ke rumahnya. Meski begitu berat apa yang telah dihadapi di Dubai, Bell Bottom masih saja tidak memberitahu misinya kepada istrinya. Kemudian dia tetap merahasiakan dan menyimpan semuanya sendiri tanpa ada teman berbagi. Namun siapa sangka, ternyata istrinya juga bekerja untuk agen Rao. Istrinya adalah pencari bakat Rao yang merekomendasikan suaminya sendiri sebagai agen.
Radhika juga merahasiakan pekerjaannya itu dari Ansul atau bell bottom. Dan film pun selesai. Nah, itu akhir dari cerita film Bell Bottom ya guys. Walaupun film ini mengisahkan tentang peristiwa pembajakan tahun 80-an, tapi nontonnya itu nggak ngebosenin loh, karena dikemas dengan begitu apik. Apalagi aktornya Akshay Kumar. Oke deh, sampai di sini aja dulu ya alur cerita film ini ya. Lanjut ke film berikutnya. Bye.